Selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita mau datang menghampiri Tuhan, menaikkan puji dan syukur untuk kasih dan kebaikan-Nya yang olehnya kita masih dimungkinkan untuk ada sebagaimana adanya kita saat ini. Sebelum kita beristirahat, kita mau mengalami hadirat-Nya lewat pemberitaan firman dan menaikkan doa malam bersama. Karena itu, mari siapkan hati dan pikiranmu. Kita menghampiri Tuhan dan saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yesus sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong kakimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Pertolongan kita dalam ibadah ini itulah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah, di tengah dunia bergelora.
Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami semua, untuk menguasai hati dan pikiran kami, menguasai akal budi kami. Sehingga ketika kami membaca, mendengarkan firman-Mu, dan kami merenungkannya, kami dimampukan untuk mengerti, dimampukan untuk memahaminya, sehingga kami boleh diteguh kuatkan untuk menjalani hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 138 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 138 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8, demikian firman-Nya. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema renungan kita malam ini, Tuhan mempertahankan hidupmu. Tuhan mempertahankan hidupmu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, adalah sangat sulit untuk mengerti ketika kita membaca Mazmur 119 ayat 71 bagian A, di mana sang pemazmur berkata seperti ini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Terlebih saudara-saudara, jika kita membaca terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, BIS, di mana ayat ini berbunyi demikian. Memang baiklah Engkau menghukum aku. Memang baiklah Engkau menghukum aku. Tidakkah saudara-saudara, ucapan sang pemazmur ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan nalar kita manusia, dengan keinginan dan harapan kita. Kita berdoa, Tuhan selamatkan aku. Tuhan jauhkanlah segala penghukuman dan segala cobaan dari hidupku. Itulah isi dari doa-doa kita, gambaran dari harapan kita. Tetapi Mazmur 119 ayat 71 justru berkata lain. Adalah baik bagiku jikalau aku menderita, jikalau aku ditindas, jikalau aku dihukum. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh sang pemazmur. Memang sepintas agak aneh.
jika kita hanya fokus pada ayat 71 bagian A. Sebab intinya bukan pada bagian tersebut. Tetapi perhatikan bagian B dari ayat 71 ini. Di bagian B dikatakan supaya aku belajar. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Supaya aku mengerti. Supaya aku tahu. Jadi sang pemazmur sesungguhnya mau berkata seperti ini kepada kita. Terkadang saudara-saudara kita manusia takabur saat sedang ada dalam situasi yang tenang. Kita takabur ketika kita ada dalam suasana yang damai. Kita takabur ketika hidup kita dalam kegelimangan harta benda. Kita takabur ketika kita duduk pada posisi yang sangat vital sebagai seorang penguasa, sebagai seorang pengambil kebijakan. Kita takabur lalu menepuk dada kita dan mengatakan bahwa semua ini karena kepandaianku, semua ini kudapatkan karena kekuatanku, semua ini kuperoleh karena hikmatku. Rasanya saudara-saudara, kita sedang memiliki sorga dan Tuhan tidak kita butuhkan. Rasanya ketika segala sesuatu itu telah kita miliki, kita hidup di dalam kelimpahan, rasanya neraka itu jauh. Sebab yang kita alami setiap hari adalah kesenangan, pesta porah. Karena itu saudara-saudara, Mazmur ini mau menyadarkan kita supaya kita sadar diri. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami pencobaan, sesungguhnya kita mau disadarkan dengan keadaan itu. Betapa kita lemah. Betapa kita terbatas. Hari ini mungkin kita kuat. Besok kita akan menjadi lemah. Hari ini kita mungkin hebat. Besok kita tidak akan berdaya. Hari ini saudara dalam keadaan yang damai. Besok kehidupan Anda mungkin kacau balau. Hari ini mungkin Anda sedang ada di atas. Besok bisa jadi Anda akan jatuh dan tidak bisa bangun-bangun lagi. Karena itu saudara-saudara, sang pemazmur bukan meminta supaya hidupnya menderita. Tetapi ia mau belajar bahwa setiap persoalan, setiap masalah, setiap pergumulan, setiap penderitaan yang datang kepadanya adalah cara Tuhan untuk menghajar dia dan mendidik dia. Supaya apa? Supaya sang pemazmur mengerti apa maunya Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang diinginkan Tuhan daripadanya. Sehingga ia berkata, supaya aku mengerti ketetapan-ketetapan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, adanya berbagai tantangan, adanya berbagai masalah, adanya berbagai kesulitan, bahkan penderitaan dalam hidup ini mengharuskan kita untuk senantiasa membangun relasi dengan Tuhan. Hidup kita harus terus-menerus terkoneksi dengan Tuhan. Konektivitas hidup kita dengan Tuhan sudah ditegaskan oleh Tuhan Yesus ketika ia bersabda di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat bagian A dan ayat yang kelima bagian B. Tinggallah di dalam aku, supaya aku tinggal di dalam kamu. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara-saudara, ketika kita sedang mengalami tekanan bahkan penderitaan dalam hidup, itu adalah baik. Tidak boleh disesali. Sebab kenyataan seperti itu menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita diajak untuk berseru kepada Tuhan. Tuhan kasihani aku.
Kyrie eleison, sebab aku tidak dapat melangkah tanpa Engkau. Dan jikalau hal demikian sungguh-sungguh kita nyatakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, maka Tuhan sendiri akan memberi jawabannya kepada kita. Ia akan berkata sama seperti yang dicatat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 bagian B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mazmur 138 ayat 6 sampai 8 yang menjadi perikop bacaan kita malam ini begitu indah saudara-saudara. Sekalipun Tuhan itu ada di tempat yang maha tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Kata hina menunjuk kepada orang yang tidak berdaya. Kata hina menunjuk kepada orang yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kata hina menunjuk kepada orang yang hanya bisa bergerak jikalau ada tangan yang menolongnya untuk berdiri dan melangkah. Tetapi Tuhan juga mengenal orang yang sombong. Orang yang merasa diri tidak membutuhkan Tuhan. Orang yang merasa diri tidak perlu berhubungan dengan Tuhan. Ia masih kuat, ia masih hebat, ia masih kaya, ia masih memiliki segala sesuatunya. Untuk apa itu Tuhan? Tuhan melihat orang-orang demikian. Dan Tuhan bertindak untuk menolong orang yang hina dan membinasakan orang yang sombong. Karena itu saudara-saudara, Mazmur ini mau menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup kita, jika kita letakkan di hadapannya, jikalau kita serahkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mempertahankan hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita tidak akan dipermalukan. Pemazmur mengatakan, Tuhanlah yang akan menyelesaikannya bagiku, sebab kasih setianya sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudara, percayalah Tuhan mempertahankan kehidupan kita. Kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa di sorga. Untuk malam ini kami kembali dikuatkan dari firman-Mu. Walau sering sulit kami mengerti jalan-jalan Tuhan, ketika kami harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan persoalan, tetapi kami diajak untuk memiliki cara pandang sama seperti sang pemazmur. Segala masalah persoalan itu baik bagi kami, supaya kami sadar bahwa kami lemah. Kami sadar bahwa kami ini hina. Kami sadar bahwa kami tidak mempunyai kekuatan, kemampuan apa-apa tanpa Tuhan berjalan bersama dengan kami. Sehingga ketika kami sadar diri, maka tidak ada jalan lain. Kami harus terus berhubungan dengan Tuhan. Hidup kami terkoneksi dengan Tuhan. Kami ada di dalam Tuhan. Dan dengan itu Tuhan ada di dalam kami. Di luar Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ini memberikan jaminan. Ketika hidup kami sungguh-sungguh terhubung baik dengan Tuhan, terkoneksi baik dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menyelesaikan apa yang terbaik bagi setiap kami. Untuk itu hamba berdoa, kiranya Engkau terus memelihara umat-Mu di tengah keadaan yang sedang terjadi. Mereka tidak akan pernah menyurutkan semangat mereka untuk menyembah Tuhan. Justru keadaan ini semakin menyemangati mereka mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari kehendak Tuhan, tekun di dalam doa, tekun di dalam membaca firman. Sehingga dengan demikian mereka mendapat kekuatan dan meyakini bahwa badai ini pasti berlalu.
Sebab Tuhanlah yang akan menyelesaikan yang terbaik bagi setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, luputkan seluruh umat-Mu, baik yang ada di jemaat Masaleh, maupun setiap mereka yang selalu setia untuk mengikuti tayangan dari jemaat Masaleh. Jauhkan kehidupan mereka dari mara dan bahaya. Biarlah di tangan Tuhan ada jaminan yang pasti bagi mereka untuk meraih masa depannya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa kasih-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena kelemahannya. Hamba berdoa buat kekasih Bapak TR Andi Lolo yang masih dirawat di rumah sakit Unhas. Pun demikian kekasih kami adik dari Bapak Julius Padang yang juga masih dirawat di rumah sakit Bayangkara. Kami berdoa dan bersyukur untuk pertolongan-Mu melewati masa operasi bagi kekasih kami Bapak Resekimus Tandilino, sehingga tadi siang ia boleh kembali ke rumah. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa pemulihan selanjutnya. Pun demikian kami berdoa kepada-Mu Tuhan buat Bapak Paulus Salempang bersama dengan istri kekasih Ibu Deborah. Kami berdoa buat Bapak Jonathan Sampetoding, buat kekasih kami Audi Mantiri, buat Ibu Alfrida Pembonan, buat Jenny Papa Puasa, dan masih banyak anak-anak Tuhan yang menjerit karena kelemahan, karena sakit penyakit. Mari Tuhan pulihkan keadaan mereka, sehingga mereka kembali bersemangat untuk menjalani hidup dan menaikkan syukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa untuk anak-anak-Mu yang boleh bersuka cita karena pertambahan usia kelahiran. Kami berdoa buat anak dan cucu kekasih kami, Gibral Tristan Agustinus. Pun demikian buat Ibu Elena Rombe yang boleh bersuka cita hari ini karena pertambahan usia. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menyatakan kebaikan-Mu untuk seluruh sidang jemaat-Mu dalam segala harapan-harapan ke depan, teristimewa dalam persiapan-persiapan mereka untuk menghadapi tatanan kehidupan yang baru, situasi yang normal, dalam keadaan yang baru, sekalipun mereka harus mengikuti segala aturan dari pihak pemerintah. Tetapi kami bersyukur dan percaya bahwa inilah cara Tuhan untuk menyatakan kuasa, memulihkan keadaan sehingga dapat kembali normal seperti sedia kala. Karena itu persiapkan majelis gereja-Mu untuk mempersiapkan segala hal yang terkait dengan tatanan kehidupan yang baru ke depan. Persiapkan jemaat-Mu supaya mereka juga dapat diatur oleh majelis gereja dalam menikmati penyembahan di gedung gereja. Sebab tidaklah mungkin kami akan berkumpul bersama dalam jumlah yang banyak, sebab kami ada di dalam aturan pemerintah. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa untuk rumah tangga hamba, teristimewa buat anak kekasih Ade yang akan kembali ke Samarinda pada esok siang. Tuhan persiapkan dirinya, Tuhan yang akan jaga, Tuhan yang akan lindungi, sehingga ia dapat menikmati perjalanan, boleh tiba dengan penuh selamat sejahtera, sebagaimana Tuhan menyertai dan melindungi dia dalam kebersamaan dengan kami di sini. Demikian Tuhan akan menjaga dan mengawal dia selama dia ada di Samarinda. Berkati hamba di dalam tugas dan tanggung jawab melayani jemaat-Mu di sini, biarlah tetap dikuatkan dan diteguhkan dan senantiasa bersyukur dalam segala perkara. Pun demikian buat istri hamba, Tuhan berkati, berikan hikmat, kekuatan dan kesehatan yang sempurna agar boleh bersama-sama kami menjalani hidup dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan, teristimewa di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak. Pun demikian anak-anak-Mu dalam perjuangan mereka meraih masa depan, buat Ade dalam proses penyelesaiannya, buat Tiel, buat Epi di dalam melanjutkan studi tingkat sekolah lanjutan atas,
Pun demikian buat kita dalam pekerjaannya dan Gary dalam segala upaya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Kasih Tuhan kiranya dinyatakan dalam kehidupan kami semua, khususnya anak-anak-Mu, sehingga tidak satupun daripada mereka gagal. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk orang tua dan seluruh kaum keluarga, teristimewa seluruh kaum keluarga dari jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan menopang kehidupan mereka semua. Sertai kami malam ini Tuhan, lindungi kami, peliharakan kami, agar kami dapat beristirahat dengan penuh selamat, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh keberkatan untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih perkenan. Inilah doa hamba, memohonkan berkat-Mu untuk kehidupan seluruh umat-Mu. Semuanya kami sampaikan hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus Tuhan waris kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, menanti berkat daripada Tuhan. Kita angkat pujian, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan mempertahankan kehidupan kita. Karena itu letakkanlah seluruh kehidupanmu hanya di bawah kuasa dan kasih-Nya, dan yakini bahwa Ia yang akan menyelesaikan apa yang terbaik menurut pemandangannya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah kita Bapak Ibu. Kiranya kasih Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan melindungi kita dalam istirahat kita malam ini. Semoga kita dapat bangun besok pagi dengan tubuh keberkatan.
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.